Oke, ketemu lagi di dalam channel saya. Kali ini kita akan membahas tata nama ya, tata nama senyawa ionik ya, senyawa ionik, logam transisi ya, logam transisi. Ini ya. Jadi kita akan memberikan tata nama senyawa ionik logam transisi, atau di tabel periodik itu golongan B. Nah, oke, pertama untuk memberikan tata nama senyawa ionik ini, maka kita akan terlebih dahulu mengetahui nama ion negatif dari beberapa senyawa. Misalnya ini di sini ada ion negatifnya. Misalnya kita akan buat di sini daftarnya adalah katakanlah fluorida. Tahu di sini adalah F minus, ya kan. Kemudian yang kedua katakanlah misalnya klorida, berarti Cl minus. Kemudian bromida, berarti Br minus. Atau misalnya yodida, berarti I minus. Atau misalnya oksida, berarti O, seperti ini ya, minus 2. Kemudian sulfida misalnya ya, sulfida berarti S, muatannya minus 2. Atau selanjutnya lagi adalah misalnya nitrida ya, nitrida. Atau N ini muatannya minus 3. Atau misalnya pospida. Atau ini ya bisa muatannya adalah P minus 3 ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk untuk memberikan nama, maka di sini ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Nah, misalnya di sini kita lihat ini untuk ion-ion negatif ini ya, yang tentunya ini adalah berakhiran ida ya. Jadi untuk pemberian namanya itu kita bisa gunakan berakhiran ida ya. Jadi senyawa ion ya, ion tunggal ya. Jadi ini berakhiran ida ya. Seperti ini ya. Untuk senyawa ion ya. Untuk senyawa ionnya. Jadi dia itu bukan poliatomik tapi monoatomik ya, hanya terdiri dari satu unsur pembentuk ionnya gitu ya. Jadi maka dia berakhiran ida. Nah, jadi untuk yang bukan poliatomik dia berakhiran ida. Jadi di sini dia bisa kita buat begini kan, ida. Oke. Nah, sekarang bagaimana memberikan namanya untuk logam-logam transisi? Nah, kita ketahui bahwa logam transisi itu dia mempunyai muatan yang lebih dari satu gitu ya kan. Itu biasanya muatannya lebih dari satu. Nah, kemudian bagaimana memberikan tata nama untuk senyawanya? Misalnya kita ambil contoh ya, kita ambil contoh misalnya ini. Yang pertama adalah Fe
Cl3. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Fe itu mempunyai dua muatan. Ya. Yang pertama adalah Fe 2 positif ya, 2 plus, dan yang ketiga adalah Fe 3 plus. Begini. Ya. Kemudian tentunya kita harus mengerti dulu makna di dalam rumus senyawa FeCl3. Nah, kalau kita lihat di sini Cl-nya jumlahnya 3. Berarti ionnya juga ya, ion kloridanya juga ada 3. Berarti kita buat begini ya. Cl, Cl, Cl. Ya, kenapa? Karena jumlahnya 3. Nah, kalau kita jumlahkan muatannya, berarti kan minus 1, minus 1, minus 1, maka di sini berarti minus 3. Seperti itu. Nah, dalam suatu senyawa, maka jumlah muatannya haruslah balance. Nah, atau dijumlahkan dia itu hasilnya adalah 0. Nah, kalau begitu kita pilih di antara yang dua ini tadi. Manakah yang cocok supaya muatannya itu balance, ya. Jadi bisa dikatakan 0. Nah, maka yang paling cocok di sini adalah tentunya adalah Fe. Fe di sini ya, Fe 3 plus supaya muatannya balance. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa dia juga kalau kita jumlah muatannya maka plus 3. Nah, plus 3 dengan minus 3 maka itu sudah balance atau bisa dikatakan elektronnya muatannya itu menjadi 0. Nah, kemudian kita akan berikan namanya ya. Kita berikan namanya. Nah, jangan lupa untuk logam transisi ya. Untuk logam transisi itu muatannya itu harus diberikan huruf Romawi. Ya, huruf Romawi atau angka ya. Angka yang paling tepat di sini, bukan huruf ya, tapi angka. Nah, kita hapus dulu. Ya, jadi diberikan di sini angka Romawi ya, angka Romawi. Ya, jadi untuk logamnya, untuk logam transisinya itu harus diberikan angka Romawi. Jadi kalau begitu, ini kita bisa buat Fe itu adalah besi ya. Jadi kita tulis di sini besi. Besi, ya kan? Kemudian berapa tadi muatannya? Di sini 3, maka kita tulis angka Romawinya begini. Nah, sekarang kita akan lihat anionnya apa. Anionnya kita lihat di sini adalah klorida. Ya, berarti kita tulis di sini klorida. Nah, maka nama senyawa ini FeCl3 adalah besi 3 klorida. Ya, jadi nama logamnya, logam transisinya diikuti angka Romawi sesuai dengan muatannya ini ya, Fe 3 plus, kemudian diikuti oleh anion. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Misalnya kita ambil ini ya, Cr, ya begini ya, CrBr2. Ya, CrBr2. Nah, oke. Kalau CrBr2 berarti kita harus tahu bahwa di sini kalau kita lihat di tabel periodik ya, bisa kalian lihat Cr itu mempunyai 3 muatan. Ya. Bisa dia itu Cr 2 plus, ya kan? Kemudian bisa Cr 3 plus, tapi bisa juga
Cr 6 plus 6 plus begini ya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi kita akan buat di sini bahwa Br itu ada 2, ya kan? Terdiri dari 2 unsur, jumlahnya 2 maksudnya. Nah, tentu saja ionnya adalah minus. Nah, seperti yang kita udah buat daftar ionnya ini gitu ya. Nah, berarti kalau kita total muatannya minus 1 berarti kan minus 2. Gitu ya. Nah, maka di sini juga harus diharapkan kation yang bermuatan plus 2. Supaya apa? Supaya muatannya balance. Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang cocok adalah tentunya adalah yang di atas. Ya, kalau di sini berarti Cr 2 plus. Gitu ya. Nah, oke, berarti di sini sudah balance muatannya. Nah, maka kita akan berikan namanya. Namanya tentunya di sini bisa kita sebut nama kationnya dulu. Berarti apa? Kromium. Kromium. Ya, kromium. Jangan lupa muatannya adalah, lihat, 2. Begini ya. Kromium 2 dan diikuti dengan anionnya. Kalau kita lihat di sini daftarnya di sini adalah bromida, maka ditulis di sini adalah bromida. Gitu ya, bromida. Nah, oke. Misalnya contoh yang ketiga, kalau saya ambil di sini misalnya nih, AU ya, AU 2S ya, emas ya, aurum itu emas. Maka di sini kita harus lihat lagi ya kan bahwa aurum itu atau emas itu dia mempunyai muatan ya, ada yang plus 1, AU plus 1, dan juga ada yang AU plus 3. Ya, seperti tadi lihat lagi tabel periodiknya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau seperti tadi kita lihat lagi bahwa S itu ini dia. Minus 2. Muatannya minus 2. Seperti ini. Nah, kalau begitu totalnya kalau kita jumlahkan adalah 2. Jumlahnya 2. Nah, maka yang diinginkan di sini supaya dia balance lagi ya, supaya dia 0 jumlahnya, maka tentunya di sini yang diinginkan adalah plus 2. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau begitu yang cocok tentunya adalah AU plus 1, ya kan? Karena di sini AU plus 1, ya, AU plus 1. Seperti ini ya. Jumlahnya menjadi 2. Nah, maka namanya di sini adalah emas. Nama kationnya ya. Kation ya, emas. Jangan lupa berapa muatannya, ditulis angka Romawinya 2. Ya. Sorry, di sini bukan 2. Tadi yang dipakai adalah 1 ya. Jadi kita hapus ini. Bukan 2, tapi 1. Ya. Karena tadi AU 1 plus. Begitu ya. Nah, jadi jangan lupa anionnya S. Kita cari S, ini dia. Namanya sulfida. Sulfida. Nah, ya, oke. Nah, jadi ini udah ada 3 contohnya, tapi di sini ada 2 ya, 2 logam yang mempunyai pengecualian ya, yaitu misalnya adalah ion Ag.
Ya kan? Ion Ag itu muatannya selalu +1. Ya. Satu lagi apa? Zn. Zn itu selalu +2. Nah, jadi saya lingkari nih. Ini adalah exception, pengecualian. Ya. Ini jadi saya buat di sini keterangannya kecuali. Nah, untuk ion Ag dan Zn ini maka tidak perlu huruf Romawi. Jadi ini tidak perlu. Tidak perlu huruf Romawinya, angka Romawi maksudnya. Romawi. Begitu ya. Tidak perlu angka Romawinya. Nah, misalnya kita ambil contoh, misalnya di sini saya buat warnanya berbeda supaya bisa dipahami. Misalnya saya buat AgCl. Ya. Sekalipun Ag itu merupakan logam transisi ya, maka di sini namanya kita akan sebut sama seperti tadi Cl -1 gini. Maka di sini -1, Ag tentu saja hanya satu tadi muatannya, maka di sini tetap Ag plus, maka +1. Nah, maka namanya adalah perak ya, perak klorida. Begitu ya, perak klorida. Nah, kalau misalnya disebutkan gitu ya, perak 1 klorida, nah maka ini salah. Jadi yang benar adalah ini. Ya. Kemudian satu lagi adalah misalnya Zn ya. Zn misalnya katakanlah Zn Cl2. Nah, maka di sini jumlahnya Cl2, maka ionnya adalah Cl minus Cl minus. Jadi totalnya -2. Maka karena Cl muatannya cuma 1 ya. 1 ya, ini tadi ya. Nah, maka di sini Zn 2 plus gitu ya. Ini +2. Gitu ya. Nah, maka namanya di sini adalah Zn itulah seng. Ya, seng klorida. Ya. Nah, bukan misalnya seng 2 klorida. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Ini yang benar. Oke, demikian teman-teman untuk memberikan tata nama senyawa ionik logam transisi, di mana tadi saya sudah simpulkan. Yang pertama kita harus tahu dulu nama ion negatifnya ya, yang berakhiran ida ya, berakhiran ida. Kemudian kita harus tahu juga muatan logam transisinya ya, karena logam transisi terdiri dari beberapa muatan. Nah, untuk memberikan namanya maka yang pertama kita tulis dulu kationnya ya. Kationnya diikuti dengan angka Romawinya, baru diikuti dengan anionnya. Ya, seperti ini ya. Demikian teman-teman untuk kali ini dalam pertemuan tata nama senyawa ionik logam transisi. Kalau Anda merasa terbantu, silakan di-like atau di-subscribe atau diberikan komentar juga, dan jangan lupa untuk share juga kepada temannya sebanyak-banyaknya.
Demikian, sampai jumpa lagi